Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita lebih lanjut, mari kita masuk dalam keheningan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Bila saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai landasan dalam kami beraktivitas hari ini, kiranya Bapa menolong kami, agar kami dapat menerima, merasa-rasakan, dan akhirnya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini, Senin 13 April 2020, terambil dari Matius 28 ayat 8 sampai 15. Ayat ini seutuhnya bisa Bapak Ibu baca di rumah Bapak Ibu masing-masing. Saya akan membacakan ayat nats, yaitu dari Matius 28 ayat 10b. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kita itu dibangun dari pengalaman kehadiran Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Adapun pengalaman indah para murid bersama Tuhan Yesus waktu di Galilea itu juga menjadi dasar iman mereka akan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu Yesus menyuruh mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Yesus lagi. Nah, di sini Tuhan Yesus juga mau menegaskan bahwa Dia yang bangkit adalah juga Dia yang hidup dan berkarya bersama mereka di Galilea. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memang telah bangkit dan mulia. Namun, Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai murid-murid Tuhan Yesus, dan saya juga, masih diperkenankan hidup di dunia ini. Dunia yang sekarang ini sedang dilanda wabah penyakit COVID-19. Dan luar biasanya, itu tidak hanya terjadi di negeri kita, Indonesia tercinta, tidak, tetapi di seluruh dunia terjangkit virus COVID-19 ini. Namun pada saatnya nanti kita pun akan hidup mulia bersama Dia. Tetapi kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan sekarang ini Tuhan Yesus tidak menghendaki kita untuk segera meninggalkan dunia ini, meskipun dalam keadaan pagebluk. Ia bahkan menghendaki kita untuk tetap hidup di dalam dunia ini sebagai utusannya, di mana Tuhan Yesus juga telah diutus Bapanya. Ini bisa kita baca di Yohanes 17 ayat 15 sampai 19. Lalu saat ini ketika dunia sedang dilanda COVID-19, utusan apa yang bisa kita lakukan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri kalau saat ini banyak terjadi penderitaan di sana-sini. Misalnya orang yang terkena virus corona, tidak hanya yang terkena, keluarganya juga menderita karena harus berpisah. Dan kalau masih bisa sembuh, orang itu bisa bersatu kembali. Tapi kalau tidak,
tidak tahan dengan virus corona ini, orang itu harus berpisah dengan keluarganya. Sangat memprihatinkan. Tidak hanya orang yang terkena virus corona dan keluarganya, para dokter, para medis yang menangani itu pun juga menderita dengan pakaian yang khusus, dan pakaian itu tidak membuat para dokter itu dengan leluasa bergerak, tapi sangat menderita. Ini banyak diberitakan di WA. Lalu tidak hanya para medis dan keluarganya yang menderita dan yang terkena virus corona, tetapi juga pemerintah yang menangani negeri tercinta ini juga kerepotan. Masyarakat sendiri yang beraneka ragam keadaannya. Kita semua menderita. Di satu pihak, kita tentu tidak bisa lepas dengan urusan kita sehari-hari. Kok diutus menjadi utusannya, itu gimana? Di satu pihak kita tentu tidak bisa lepas dari urusan kita sehari-hari, yaitu ada yang mencari nafkah, merawat keluarga, belajar, bergaul dengan sesama. Namun itu semua kita lihat sekarang ini dengan pandangan yang berbeda, yakni pandangan sekarang ini kita sebagai seorang utusan Tuhan, di mana kita harus peduli dengan keadaan ini secara serius, tidak main-main. Kalau kita egois, berarti kita main-main. Kita justru akan menjadi penambah masalah di dunia ini. Tetapi kita diutus untuk menjadi solusi. Untuk menjadi solusi agar dunia tidak suram, tetapi dunia menjadi terang karena adanya kita yang masih diizinkan untuk hidup oleh Tuhan. Jadi pandangan yang berbeda, yaitu pandangan seorang utusan Tuhan yang peduli pada keselamatan umat manusia, di mana bukan lagi kehendak kita masing-masing yang utama, namun kehendak Allah. Mungkin kita bertanya, tapi bagaimana saya tahu kehendak dan cita-cita Tuhan bagi saya? Tuhan Yesus menjawab, ikutlah aku. Tetapi bagaimana aku mengikutimu Tuhan? Pergilah ke Galilea, di sanalah kamu akan melihat aku. Ini bukan berarti kita harus berziarah atau hijrah ke tanah suci, tapi kita diajak membaca Injil setiap hari. Di dalam Injil itulah kita akan menjumpai Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang bergaul dan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang tidak merasakan kalau Tuhan Yesus itu ada hidup, bergaul dan berkarya dalam hidup kita masing-masing. Nah, untuk itu kita sekarang ini diingatkan bahwa kita diharuskan membaca Injil setiap hari, di mana dalam Injil itulah kita menjumpai Tuhan Yesus yang hidup, bergaul dan berkarya dalam hidup kita masing-masing. Kita dituntun oleh Tuhan Yesus, kita akan dituntun oleh Injilnya, dan kita pun akhirnya akan dapat menghayati Galilea kita saat-saat kita mengikuti Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Engkau telah bangkit dari kematian untuk membuka jalan bagi kami menuju kemuliaan. Semoga kami setia mengikuti jalan-Mu setiap hari Tuhan. Amin.